Plastik. Kayak ini. Tanaman nggak sampai dalam juga. Akarnya kan cuma 15 sampai 20 cm. Iya. Biasanya. Pak sambil minum Pak. Iya. Dalam kecuali nanam batu bara. Batu bara dalam ya. Sekam ya. Campuran sekam ya. Gabuk ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi kenal. Terlalu mudah buat. Ini kuliahnya dulu memang ini pertanahan gitu jurusannya. Iya. Tanah, ilmu tanah. Ilmu tanah. Minatnya doang. Berarti orang-orang ya. Tapi kalau jurusan agroekoteknologi. Oh. Minatnya tanah, tapi menjurus ke arah perdukunan. boleh. boleh. Ilmu santet. Betul. Semuanya. Nah, kalau ini semua ini fokus untuk ke tanaman. Nah, ini. ZA, apalagi kalau untuk tanaman hortikultura Pak lebih bagus pakai ZA dibandingkan urea sebetulnya, karena kandungan nitrogennya lebih kecil dibandingkan urea. Jadi ada sulfurnya biasanya. Betul. ZA itu ada sulfur, jadi itu belerang Pak. Kalau sulfur itu belerang, jadi bisa mencegah penyakit. Kalau kita kan cium bau belerang kan nyengat ya. Baru kalau ada penyakit gatal-gatal pasti obatnya pasti ada belerangnya. Nah kalau pemesanan hari ini kita kasih door prize. Nah, Ada kaos. Pembelian hari ini Petrograder 2 dapat kaos sama topi Pak. Baru pemesanan kapur juga kita kasih door prize juga. Kalau di kios nggak dapat bonus Pak. Nah boleh. Kalau pemesanan hari ini pun kita catat, nanti diantar, dapat baju juga. Nah, dapat. Door prize. Pokoknya banyak belum dompres. ini Pak, kan lagi pengolahan. Coba bacakan ya. Iya. Pertama dulu pH. Kita pakai di lahan kering. Supaya nggak ada dusta di antara kita. Jadi kan ada standarnya dia warnanya. Rata-rata. Jadi langsung. Pertama dulu kita pH ya. Presentasi beliau. Nah ini kan pH. Dia semakin merah Pak, maka dia semakin masam pH-nya. Jadi masam juga ini. Oh, masam. Jadi kan warnanya Hampir sama yang di atas. merah. Oh. Nomor 2 nya. Iya. Nah kan pas kayak jalur Bapak tadi 4 sampai ke angka 5. Bawah 5 ya. Tinggi. 4 sampai 5 dia. Berarti ini nanti beli pupuk kapur ya? Oh. Kayaknya Ya boleh, baju lah Pak. Kalau mau boleh. Untuk standarnya. Oke, untuk pH-nya dulu. Kemudian lagi Ya belajar ya sama-sama. Oke. Ini untuk bahan organik lagi ya. Untuk bahan organik, apabila buihnya ini naik sampai 2 cm, maka dia akan sedang. Tapi apabila dia buihnya kurang dari 2 cm, maka dia akan Rendah. rendah. Kategorinya rendah. Kategorinya rendah. Berarti otomatis kategorinya tuh karena dia kayaknya kurang dari 2 cm sih. Paling sesenti pun gak nyampe kayaknya. Diukur aja diukur Pak. Atau kurang haru supaya menggurak. Walaupun kita harus sampai botak pun akhirnya. Walaupun kita harus sampai sudah pernah aku coba juga harus sampai ini nih sampai botak sampai anggapan sampai muter tapi ya buihnya segitu gitu aja Pak. 2 cm Pak. Urusan 2 cm, 1 cm pun jauh sekali. 1 cm aja nggak sampai rasanya. Jauh sekali. Tapi kita perlihatkan aja kan dulu supaya enak. Masih hanyar kalau belum dibuka kalau Pak. Kayaknya. Tak buka dulu. Iya, masih Aku baru beli tadi Pak. Jangan dirobek. Kan Bisa tinggal ya? ditarik. Ini. Tinggal ditarik. Oh, bisa ditarik ya? Alah. Nah, Enggak tahu aku kalau bisa ditarik itu. Waktu kuliah pertanahan tidak ada pembelajaran membuka ini. Jarang. Jarang ya, Pak. Oke. Lanjut yo.
Oh, kan garisnya kok. Oh, udah kira baru. Enggak ya. Nah, enggak nyampe satu pun enggak. Jauh. Jauh. Satu pun enggak. Setengah aja. Kenapa nggak nyampe? Oh, 4 aja. Iya. Iya. Minimal 2 cm yo. oke. Mau bisa sampai 2 cm ya. Nggih, ya. Minimal 2. Itu untuk Iya. standar unsur apa, Pak? Anu, bahan Kering. organiknya. Bahan organik. Oh, organik. Karbon organiknya. Kekurangan organik. Kekurangan organik, Oke. pH-nya kemasaman. Tapi kayak Nah, P-nya tinggi. Nah, ini nih yang bagus kayaknya nih. Sampai biru nih. Parak laut, Bang. Tangga laut malah makanya biru akhirnya. Siap. Nah, biar dia Pak semakin dia terang, maka dia semakin tinggi Pak anunya fosfornya. Heeh. Semakin terang warna birunya, maka semakin tinggi bahan fosfornya yang ada di dalam tanah. Maka di sini Semakin tinggi. semakin warnanya semakin biru semakin biru. Maka semakin seandainya dia semakin pucat, maka dia akan semakin rendah Pak. Heeh. Nah, dia karena dia warnanya ini kan pekat, Nggih, fosfornya biru, jadi Tinggi. otomatis fosfornya tinggi. fosfornya. Kalau tinggi itu bagus apa enggak? Bagus. Berarti satu pupuk enggak beli kita. Bukan Tapi bisa dikurangi dosisnya. Oh, gitu. Penggunaannya lebih sedikit. Penggunaannya lebih sedikit, dosisnya lebih sedikit gitu kan bisa nanti. Berarti kan penggunaannya nanti ke pupuk tunggal. Nah, Makanya Pak, kalau kayak gini Pak, masalahnya kompleks seperti ini dijawab dengan pupuk majemuk ya kacau banget Pak. Betul nggak Pak Segala? Tabrakan. Kalau bisa pakai formula yang majemuk, tapi formulanya harus tepat sesuai dengan yang itu tadi. Tapi namanya pupuk majemuk kan sudah jadi. Karena kan Sudah segitu formulanya, nggak bisa dikotak-atik. nah untuk melihat Kak dia ada endapan apa enggak gitu kan. Apabila dia ada endapan di dalam sini, maka semakin banyak endapan semakin kaliumnya tinggi, tapi karena semakin rendah endapan maka dia akan semakin rendah. Heeh. Boleh di ini pegang masing-masing atau lihat ada endapan enggak di tengahnya. Di tengah kan gimana? Bukan di warna di putih-putihannya ini. Endapannya itu. Endapan sama sekali atau enggak gitu. Bersih. ada sedikit ya. Ini kan agak putih ya, ini agak pecah kental. kan ada endapan situ tuh bila kita goyang tek. Nah, enggak ada ya. Nggak ada kan itu satu warna semua Pak. Satu warna. Itu kan enggak ada, Pak. Oke. Berarti memang enggak ada endapannya, berarti otomatis untuk kaliumnya dia rendah. Daerah sini. Rendah. Oke, kemudian Kurang banyak mungkin tanahnya nih ya. kurang banyak. Kalau kebanyakan malah hilang warnanya tuh. Karena saya coba. Udah nih, udah piano. Jadi direktur. Pernah saya coba sendiri kan. Saya tak coba banyak-banyak malah mungkin endapannya keluar nanti. Oh. Ternyata enggak ya. Oh, Saya coba di rumah malah putih dia warnanya. Hilang warna dia malah. Heeh. Nah untuk nitrogen dia biasa Pak kalau di lahan sawah itu kan dia warnanya hijau gitu kan. Tapi kalau di lahan ini nih biasanya terangkat pas panen lahan kering nih. Jadi otomatis biasanya semakin warna nitrogen yang diwarna di sini dia semakin hijau pekat, maka dia akan semakin tinggi karena dia semakin kuning maka dia akan semakin rendah. Nah, untuk hitungan nitrogen itu dia ada standarisasinya di lahan basah Pak biasanya. Jadi kan untuk di lahan nah gini dia warnanya maka semakin hijau dia warnanya maka dia akan semakin tinggi. Tapi kalau dia semakin warnanya menguning Itu yang di atas sendiri itu. nah Berarti paling rendah ini. oke. Ini kan misalan Pak. Itu tadi tinggi semua. Iya Ya enggak jadi beli pupuk kita, Pak. Nggak jadi beli pupuk. Iya. Biar rendah. Nah, terus kira-kira gimana solusinya? oke untuk solusinya gini. Pertama Tinggi pun percuma, dia terikat. nah Masalahnya kan di situ. benar Bapak pas benar Bapak. Jadi kan Maaf Pak, saya di atas nih. ini silakan Karena tempatnya disediakan cuma di Enggak apa-apa boleh Pak. Boleh. Ya kan yang namanya tamu kan raja. Nah, jadi boleh silahkan mau duduk. ini kan lebih raja nih. Siap. Mantap. Keren. Kan raja yang merendah ada, Pak. Beliau raja segala manurung. Benar. Oke. Untuk dosisnya karena dari hasil tadi kita lihat kan pH-nya pun masam, jadi otomatis kita coba dengan reaksi kapur aja lah supaya
dia semakin banyak tetesan maka dia akan mengetahui nanti kita dosisnya seberapa. Biasanya per satu tetes itu sama dengan dosis 250 kg kapur. Jadi kita coba, dia warnanya kan semakin hijau nanti. Di pH itu biasanya bilanya warnanya hijau dia bisa netral. Nah jadi untuk menjadikan netral perlu berapa ratus kilo. Pertama satu tring hijau belum? Loh, kok hijau ya? Wah, Mantap. oh mantap nih, bagus nih. Di atas sudah cukup ya. Kurang. Belum. Lagi Sus berubah ya. kapur ya. Berapa itu udah ya. Udah. Kebanyakan jadi pink nanti. Kalau melihat tadi sekitar di Berapa 4 kan tadi. Satu tetes baru. Satu tetes aja tadi. Oke, tes. Mungkin lah bang. Lah ini satu tetes. Tetesannya banyak tadi kayaknya. Iya. Warnanya sama sih. pH-nya berapa tadi? Jadi pH Kalau tadi sekitar 4 4. sampai 5. 4, sekian lah perkiraan. Nah, perencanaan akarnya. Bahan organik tadi berapa? Organiknya rendah. Gini mau gue parton gue ditulisin. Dosisnya berapa bang dosis? Organik 500 kilo. 500 kg organiknya. Nah, ini Pak bisa petroorganik atau kompos ya, Boleh. atau mungkin kohe ya, kohe. Nah, ini Pak dia kurang lebih 500 kg per hektar karena tadi kan baru kita rendah tadi nih. Nah, jadi itu pH-nya tadi karena tadi pH-nya masam, jadi boleh masuk ke kapro pertanian tadi. Kapro pertanian 1.000 ton per hektar. Nah, kemudian nitrogennya Bang. Nitrogennya dia rendah. Jadi pakai pemakaian sampai 250 kg. Nah, jadi karena sini tanah kering Pak, boleh kita pakai Belajar. Ah, ya. 250 kg. Dia kurang lebih 250 kg atau 5 sak per 1 hektar. Masak per 1 hektar, kemudian fosfat atau C6. Fosfornya karena dia tadi tinggi cukup memakai 50 kilo aja. 50 kilo. Sedangkan kalium karena dia rendah menggunakan 100 kilo. Kalau kalium bisa menggunakan KCl atau misal pakai pupuk kandang itu boleh juga pakai pupuk kandang, tapi harus sama dengan 5 ton. Kalau menggunakan pupuk kandang atau jerami atau apa gitu harus 5 ton untuk menggunakan kalium tadi. Tapi kan nah subsidinya juga ada. boleh. Jadi tinggal nanti ini memang harus dari RDKK. RDKK kalau nyano. Tapi kalau kita ambil yang non nggak perlu RDKK, langsung ambil aja di kios, insya Allah ada barangnya. Jadi masalah lagi, RDKK-nya belum turun tapi udah mau mupuk. Iya Allah. Karena itu tadi Pak, dari 24 cuma 9 juta. Selama 2 tahun ini SP sama Jitan nggak ada di turun. Ya, karena tadi Pak kan di sistem kita kan dipilih dia ya. Jadi kalau MPK-nya hilang, dipilih SP36 berarti yang otomatis hilang dari sistem. Jadi kalau kita